Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Alwandavi, NRP 13/2022-059. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko K3. Pentingnya K3 di bengkel fabrikasi logam. Latar belakang, K3 sangat krusial di bengkel fabrikasi logam karena melibatkan mesin berat, panas tinggi, percikan api, material tajam, dan penanganan manual. Bahaya ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan cedera serius, bahkan kematian, serta kerugian finansial dan penurunan produktivitas. Identifikasi bahaya adalah langkah fundamental dalam penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3 untuk mengelola resiko secara proaktif dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tujuan dan metode identifikasi bahaya. 1. Tujuan laporan: mengidentifikasi seluruh potensi bahaya di setiap tahapan proses kerja, menganalisis tingkat risiko, memberikan rekomendasi tindakan pengendalian berdasarkan hierarki, dan meningkatkan kesadaran ketiga. Kedua, metode identifikasi meliputi observasi langsung, studi dokumentasi, wawancara atau opsional, analisis foto atau visual, pendekatan hierarki, pengendalian risiko atau eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, APD, dan analisis 5Y. Pendekatan sistematis ini memastikan identifikasi bahaya yang komprehensif dan penilaian risiko yang akurat, mempertimbangkan kemungkinan dan keparahan dampak. Identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko. Yang pertama itu ada arc flash atau cahaya las, yang dimana dapat merusak mata, menjadi katarak, kebutaan, bahkan luka bakar pada tinggi dan risikonya cukup tinggi. Dan terlihat percikan las tanpa pelindung yang memadai. Kedua, asap dan gas las, dimana membuat gangguan pernapasan, iritasi saluran pernapasan, bahkan keracunan. Dengan risiko sedang, dimana area kerja terbuka, namun ventilasi lokal mungkin kurang. Ketiga, sengatan listrik, dimana dapat menyebabkan kecelakaan fatal atau luka bakar dengan risiko tinggi, dan kabel listrik terlihat berserakan di lantai dekat mesin las. Keempat, benda tajam atau panas, dimana dapat menyebabkan luka sayat, luka bakar, benda asing masuk mata, dengan risiko sedang, dimana pekerja tidak menggunakan sarung tangan atau pelindung mata optimal. Yang kelima, penanganan material berat, dimana cedera punggung, terjepit, tertimpa, dan risiko sedang, dimana pekerja mengangkat atau memindahkan material secara manual. Yang keenam, ada peralatan tidak terawat, dimana dapat menyebabkan malfungsi alat atau kecelakaan dengan risiko sedang, dan kondisi mesin las dan kabel perlu dicek secara berkala. Penilaian risiko mempertimbangkan tingkat kemungkinan dan keparahan dampak. Bahaya tinggi meliputi arc flash dan sengatan listrik yang dapat menyebabkan kerusakan mata serius atau kecelakaan fatal. Kategori bahaya di bengkel fabrikasi logam. Yang pertama itu ada bahaya fisik, di mana radiasi cahaya las, sengatan listrik, benda bergerak atau berputar, atau gerinda, kebisingan, suhu ekstrim, dan percikan api. Untuk bahaya kimianya ada asap dan gas las, uap, cat, dan thinner. Untuk bahaya ergonomi, postur kerja tidak ergonomis, penanganan material manual tidak tepat, gerakan repetitif. Untuk bahaya psikologi itu ada stres kerja akibat tekanan target atau jam kerja panjang. Jenis potensi bahaya paling menonjol adalah bahaya fisik, di mana terkait energi dan lingkungan. Bahaya kimia itu ada zat berbahaya, dan bahaya ergonomi interaksi pekerja dengan lingkungan kerja. Analisis bahaya ergonomi. Yang pertama itu ada postur kerja tidak alami, di mana jongkok atau membungkuk saat mengelas atau merangkai material di lantai. Kedua itu penanganan material manual, di mana mengangkat atau memindahkan material berat tanpa alat bantu atau teknik yang benar. Yang ketiga itu potensi cedera, di mana gangguan muskuloskeletal atau MSDS seperti nyeri punggung, bahu, leher, pergelangan tangan, atau cedera sendi lainnya.
Yang keempat itu ada implikasi, di mana cedera kronis, biaya pengobatan tinggi, kehilangan hari kerja, penurunan produktivitas, dan potensi tuntutan hukum. Analisis 5Y menunjukkan akar masalah nyeri punggung pekerja adalah kurangnya meja kerja atau penyangga yang sesuai dan kurangnya pemahaman manajemen atau pekerja tentang risiko ergonomi jangka panjang. Selanjutnya ada analisis bahaya fisik, di mana ada radiasi, yaitu cahaya busur las yang intens, UV dan IR, dapat menyebabkan kerusakan mata atau fotokeratitis, katarak, kebutaan, dan luka bakar pada kulit. Yang kedua itu ada listrik, kabel tidak rapi atau instalasi tidak standar meningkatkan resiko sengatan listrik fatal. Selanjutnya ada panas dan api. Suhu tinggi dari proses las, percikan api, dan material mudah terbakar berpotensi menyebabkan kebakaran atau ledakan. Selanjutnya ada benda bergerak dan bising, di mana putaran gerinda material terjatuh menyebabkan luka sayat atau potong. Suara bising menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Analisis 5Y untuk kerusakan mata akibat percikan las menunjukkan akar masalahnya adalah kurangnya komitmen manajemen terhadap ketiga dan sistem pengawasan APD yang lemah. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu ada implementasi SMK 3 terstruktur, di mana manajemen harus berkomitmen penuh dalam menerapkan SMK 3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012. Selanjutnya ada penyediaan dan penegakan APD, di mana sediakan APD berkualitas, sosialisasi intensif, dan penegakan disiplin penggunaan. Selanjutnya ada rekayasa teknis dan perbaikan fasilitas, di mana pasang tirai las, perbaiki instalasi listrik, terapkan ventilasi lokal, dan sediakan meja kerja ergonomis. Selanjutnya ada pelatihan dan kompetensi pekerja, di mana lakukan pelatihan ketiga dasar dan spesifik secara rutin, edukasi tentang ergonomi kepada pekerja. Selanjutnya ada penerapan 5S dan SOP. Jaga kerapihan, kebersihan, susun SOP untuk pekerjaan berisiko tinggi. Selanjutnya ada sistem tanggap darurat dan inspeksi rutin, di mana sediakan APAR atau latih prosedur evakuasi, lakukan inspeksi ketiga secara rutin, dan investigasi insiden. Bengkel fabrikasi logam memiliki potensi bahaya signifikan, terutama fisik dan ergonomi. Dengan langkah-langkah proaktif dan sistematis ini, standar keselamatan kerja dapat ditingkatkan, melindungi pekerja, serta meningkatkan efisiensi dan reputasi bisnis. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.